Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Semuanya. Iya, sama-sama Bu. Bukan wawancara kepada Bapak. Boleh Pak izin Pak ya. Silakan, terima kasih. Wawancara saya ini tadi Pak berkaitan dengan pengambilan keputusan pemimpin, tapi berdasarkan dilema etika yang terjadi di sekolah Pak. Boleh Pak saya Siap. Oke Bu, demi kesuksesan Ibu Indah untuk sukses lulus jadi guru penggerak di sekolah kita. Terima kasih Pak ya. Amin. Ya, selama ini Pak, bagaimana kira-kira Bapak dapat mengantisipasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di masyarakat? Terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 31 Atapalaban Busitang yang sudah lebih kurang 3 tahun kita bersama di sekolah kita ini, Bapak itu melakukan sesuai dengan paradigma dilema etika. Saya mengambil keputusan itu sesuai dengan mempertimbangkan antara hasil akhir, perasaan, dan rasa kasihan. Nah, selain itu sering di dalam mengambil keputusan itu mempertimbangkan bagaimana hasil jangka panjang. Iya, saya lebih mengutamakan hasil jangka panjang bagaimana lingkungan sekolah kita ini ke depannya. Kalau ada masalah-masalah, kita lebih memprioritaskan memikirkan bagaimana hasil jangka panjang untuk kekondisian daripada tujuan. Iya, Bu. Mantap kan? Nah, terima kasih. Kira-kira Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, benar. Sering kita memang terperangkap di dua dilema ini. Artinya, dua tantangan ini. Rasa kasihan dengan bagaimana mencapai tujuan akhir. Tetapi saya lebih mengedepankan hasil akhir daripada sebuah keputusan itu. Jadi keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar untuk mendapatkan hasil akhir yang untuk kepentingan orang banyak. Tidak mengedepankan rasa kasihan, tapi lebih bagaimana sesuai dengan keadaan sekolah dan hasil akhir daripada keputusan itu tadi demi kenyamanan daripada sekolah dan juga mempertimbangkan harus sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada di sekolah itu. Artinya kalau kita sudah tentukan kita masuk pukul 7.45, ada guru yang katanya rumahnya jauh di Medan kah atau di mana, tapi kalau kita sudah sepakati 7.45, walaupun dia mengatakan rumahnya jauh atau anaknya tadi ada yang masih kecil atau sakit, perlu kita pertimbangkan, kita kasih tahu bahwa kita harus lebih mementingkan aturan regulasi yang sudah kita sepakati. Iya, sepakati. Demi bagaimana kepentingan bersama, kepentingan sekolah, kepentingan anak kita utamakan. Demikian Bu Indah. Jadi saya bisa simpulkan tadi ya Pak ya, Bapak yang pertama lebih kepentingan ya Pak ya. Iya betul. Iya. Sama Iya. jangka panjang ya Pak ya. Iya betul. Kemudian berdasarkan peraturan Yang sudah disepakati ditetapkan. Kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Saya harus mengamati dulu masalah-masalah yang terjadi yang bisa menghambat kelancaran daripada proses belajar mengajar di sekolah. Saya identifikasi. Nah, setelah saya identifikasi apa latar belakang kenapa dia ini bisa menjadi masalah di sekolah ini, apa penyebabnya, saya analisa dulu latar belakangnya. Nah, apakah masih bisa diatasi latar belakang tadi atau tidak? Kedua, apa dampak ketika saya panggil yang bermasalah tadi? Saya kasih tahu dulu, saya nasihati baik-baik, saya kasih tahu dampak masalah yang dia buat. Terus saya beri gambaran akan saya tempuh satu solusi. Misalkan, kalau Bapak tidak berubah, memang resikonya berdampak satu antara dilema tiga tadi.
perasaan Kasihan, ya kan, Pak? kasihan, tidak tega, tapi aturan begitu, bagaimana untuk kenyamanan sekolah ini. Nah, setelah sudah saya sampaikan solusinya dan juga tidak berubah, saya akan ambil keputusan dengan merembukan kebersamaan dengan teman-teman di lingkungan sekolah ini. Iya, saya kasih tahu dulu, saya buat pertemuan, rapat, bagaimana apabila ini saya lakukan, nggak ada lagi perubahan. Nah, terus teman-teman menyatakan, Pak, yang terbaik adalah ini. Itu pun terpulang kepada Bapak. Saya pikir-pikir karena ini akan menghasilkan hasil hari yang lebih baik, saya ambil satu keputusan. Artinya kan Pak, kalau saya lihat itu Bapak mengambilkan keputusan tidak secara tiba-tiba ya kan Pak? Tidak, bertahap dia. Ada tahapan-tahapan Iya. yang Bapak jalani supaya proses pengambilan keputusan inilah memang keputusan yang terbaik. Betul, betul. Memperhatikan orang banyak, ya Betul. Pak. Dan Bapak berpikir pada jangka panjang, ya kan Pak? Iya, betul. Oke Pak, dan kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak tuh Pak yang terbesar dalam pengambilan suatu keputusan? Yang pertama itu ada bujukan moral tadi, Bu. Bujukan moral. Berat ini ya Pak ya? Pak, ini yang berat. Namanya kita etika ketimuran ini ya, Bu. Adat ketimuran ini. Perasaan itu sangat-sangat tinggi. Apabila saya lakukan keputusan di dalam hal ini, bagaimana nanti perasaan teman-teman? Tentu dia juga punya komunitas. Apakah ini nanti berdampak untuk mengganjal daripada program sekolah ini? Itu menjadi tantangan. Tentu dia juga misalkan di dalam mengambil satu keputusan untuk reposisi daripada struktur organisasi di Itu paling sekolah. berat ya Pak ya? Paling berat. Memandang kepentingan Betul, tapi kita tidak serta-merta dihantui dengan bujukan moral tadi, karena kita juga berpikir kepentingan jangka panjang. Jadi betul, karena kita mengayomi banyak individu, stakeholder sini, apalagi kepentingan siswa, peserta didik lebih kita utamakan. daripada kepentingan yang lain ya Pak ya? Iya, Sekolah merupakan suatu institusi moral ya Pak? betul, Bu. Iya. Guru sebagai contohnya. Iya, teladan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian pendidikan? Apakah Bapak langsung memutuskan tempat atau Bapak punya jadwal yang dalam penyelesaian? Terima kasih Bu Indah. Tentu di dalam satu keputusan itu harus kita buat secara terjadwal. Mulai dari mengamati, menghimpun data, menginventaris data, lalu mendiskusikan, mengolah permasalahan-permasalahan tadi, mencari informasi-informasi dari sekitar sekolah tentang yang membuat masalah tadi, dilema etika tadi, lalu kita buat lagi tahapan rapat. Setelah rapat, kita analisa lagi dari hasil masukan-masukan dari rapat Dewan Guru itu, baru kita ambil hasil daripada keputusan tadi. Jadi ada langkah-langkahnya, ada tahapannya, ada jadwalnya. Gitu. Ini merupakan suatu keputusan yang terbaik ya kan Pak? Karena dia ada langkah-langkah, ada proses, dan Betul. secara tiba-tiba memutuskan ya Pak? Artinya begitu kita lihat masalah, langsung kita pecat, tidak Bu? Tidak ya Pak ya? Atau langsung kita nonjokkan dia, atau tidak Bu? Kita analisa dulu. Oke Pak, apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Tantangan tentu itu tadi Bu, ada bujukan moral tadi, keprihatinan, rasa kasihan tadi Bu. Itu yang membuat kita di dalam mengambil satu keputusan itu menjadi tantangan. Ada satu dalam perasaan kita ini, kalau ini saya buat bagaimana ya? Nah, itu tantangan, bujukan moral, keprihatinan, rasa kasihan. Itu kadang-kadang yang menghambat kita Iya, ya, Pak, iya. mengambil keputusan ya kan? Mempengaruhi kita. Benar, sangat mempengaruhi. Apabila saya lakukan ini, itu yang membuat kita menjadi lama di dalam mengambil satu keputusan. Ya, tantangan daripada diri kita sendiri, bujukan moral tadi, untuk menganalisa terjadi keprihatinan, terjadi rasa kasihan. Nah, itu Bu salah satu. Bahan pertimbangan juga ya. Benar sekali.
Dan Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengasuh? Ada banyak hal, Bu, terutama komunitas kita di sekolah ini, termasuk itu Dewan Guru yang utama. Para siswa kita analisa, kita cari informasi, itu yang bisa mempermudah kita. Misalkan ada, iya di kita, benar sekali, komite sekolah, itu ada banyak hal kita bisa mempermudah kita dalam mengambil satu keputusan di sekolah kita ini. Apa Pak yang dapat dipelajari dan mempengaruhi pengalaman kita dalam mengambil keputusan di dilema etika? Satu kepuasan bagi kita ketika kita mengambil satu keputusan dengan mempergunakan tahapan-tahapan yang baik, hasil akhir itu satu pengalaman yang sangat luar biasa ketika sesudah kita buat keputusan bersama dengan dilema etika tadi, dengan tahapan-tahapan tadi, pengalaman yang sangat mulia dan baik bagi kita hasil akhir. Karena kita lihat lebih baik kondisi sebelum kita ambil keputusan dan setelah ngambil keputusan. Begitu kita jalani tahapan-tahapan dan kita ambil keputusan, hasilnya puji syukur lebih baik. Itulah pengalaman yang sangat luar biasa selama saya memimpin di SMP Negeri 31 Atapalaban Gersik ini. Ini juga tidak terlepas dari dukungan Indah selaku guru penggerak dari sekolah kita. Ini luar biasa. Terima kasih Bu Indah. Semoga berhadapan pada saat Bapak mengambil keputusan. Amin. Bapak itu memang orang yang luar biasa, nggak cuma mementingkan kepentingan pribadi. Iya. Bapak lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, terutama Bapak yang paling utama mengutamakan kepentingan siswa. Siswa Itu terayomi dengan baik, mendapatkan pembelajaran dengan baik, karena Pak, karena kita Iya. tahu sekolah ini merupakan suatu institusi moral di mana gurulah sebagai teladan di dalam. dan prinsip kita pun SMP Negeri 31 Atapalaban Gersik adalah wadahnya guru penggerak dan sudah berhasil. Kedua ini Bu Indah. Terus kita sudah berprinsip bahwa sekolah kita ini tetap menjadi sekolah ramah anak, no bullying. Iya, harus tetap itu kita makan ramah anak. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Pak atas waktu Bapak ya Pak Amin. ya. Semoga ini bermanfaat untuk saya. Amin, amin. Sukses Bu Indah. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Indah. Izin saya ya Bu ya, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan pada kasus dilema etika. Boleh Ibu? Oke, boleh silakan. Oke, mulai dengan pertanyaan kita yang pertama Ibu ya. Iya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Iya, kalau yang dilema etika itu kan suatu kondisi di mana dia benar melawan benar. Sementara kalau yang bujukan moral itu kondisinya benar melawan yang salah. Jadi kalau dilema etika itu Bu, benar lawan benar ya Bu ya? Iya. Sedangkan kalau bujukan moral itu benar melawan yang salah. Iya. Oke Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk mengatasi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Biasanya dalam pengambilan keputusan tadi terhubung dengan dilema etika tadi ya, itu pertama itu saya melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Adanya identifikasi Iya, masalah, kemudian pengambilan atau pengumpulan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, dan juga akhirnya nanti mencari solusi permasalahan itu dengan berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai pihak. Oke, langkah Ibu yang Ibu lakukan ya Bu ya. Yang pertama adanya identifikasi masalah, kemudian Ibu melakukan pengumpulan data. Iya. Setelah itu Ibu baru melakukan bagaimana solusi penyelesaian daripada permasalahan tersebut ya Ibu. Iya. Oke Bu ya, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Biasanya yang pertama itu saya akan mempelajari atau mengidentifikasi dulu permasalahannya. Kemudian
kapan dan di mana, kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan kemudian itu dilanjutkan dengan konfirmasi, karena kan dalam permasalahan ini biasanya kan melibatkan kedua belah pihak, jadi harus ada konfirmasi dari kedua belah pihak, dan barulah kita mencari solusi bagaimana solusi yang terbaik yang bisa dihasilkan tadi dengan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Oh, jadi pihak-pihak yang bersangkutan itu tetap ibu melakukan kerjasama ya bu, Iya. untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke bu ya. Hal-hal apa saja ibu yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ibu? Ya, biasanya itu harus adanya ini kerjasama Ya, kerjasama dan musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Intinya kan dalam pengambilan keputusan tadi kita berharap adanya keadilan untuk semua pihak. Jadi intinya adanya keadilan ya bu ya ketika ibu mengambilkan suatu keputusan untuk kasus dilema etika ya bu ya. Iya, betul sekali. Oke, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika bu? Tantangan ya sekarang bu. Tantangan yang kita hadapi biasanya banyak ya. Salah satunya seperti adanya rujukan moral. Bukan moral termasuk ya bu ya. Iya, adanya rujukan moral, kemudian adanya rasa kasihan kita terhadap salah satu pihak tadi kan. Dan juga setiap keputusan yang kita ambil itu kan biasanya ada risiko-risikonya. Ada yang berdampak baik, mungkin ada juga dia malah berdampak memunculkan masalah yang baru. Tetapi intinya kita berharap setiap keputusan yang kita ambil tadi itu memberikan kebaikan untuk ke semua pihak. Mantap kan ibu ya. Kebaikan untuk semua pihak. Iya, Bu ya. betul. Ibu ya. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu bisa jelaskan bu? Biasanya bila kita menghadapi suatu permasalahan itu kan biasanya tuh melibatkan berbagai pihak. Jadi saya membuat jadwal tertentu. Iya, karena di situ tadi harus disatukan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tadi, sehingga nanti intinya agar hasil dari keputusan itu dirasakan oleh semua pihak, itu merasa sama-sama itu tadi adil untuk semua orang. Artinya ibu dalam mengambil suatu keputusan itu tidak berdasarkan keputusan ibu sendiri ya, Iya, ibu senantiasa melibatkan orang-orang di sekitar ibu, terutama dewan guru ya bu ya, Benar, dan benar. orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan kasus dilema etika. Luar biasa memang ibu ini bu ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah bu atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ibu? Biasanya kalau kita di sekolah ini kan kita saling bersinergi, kita punya dewan guru yang solid, itu biasanya memang selalu mendukung dan membantu kita dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Dan juga sekolah ini kan memiliki komite. Komite tadi biasanya memang selalu berperan apabila ada permasalahan yang dihadapi, itu akan dibuat seperti sinergi tadi, semuanya secara bersamaan akan membantu bagaimana supaya permasalahan tadi dapat diselesaikan. Artinya ada kerjasama ya bu ya, Iya. antara dewan guru, ibu, kemudian komite, tunjukkan Iya. dengan orang-orang yang ada terlibat dalam kasus permasalahan dilema etika. Bu, ya. Nah, kemudian bu yang terakhir bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan bu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik bu dari pengalaman ibu dalam mengambil kasus keputusan dilema etika? Ya, yang paling utama itu pengambilan keputusan yang terbaik itu adalah melalui adanya musyawarah dan juga mufakat. Karena kita melibatkan banyak orang, intinya dalam musyawarah mufakat tadi akan dihasilkanlah suatu keputusan di mana keputusan itu diharapkan kan bersifat adil untuk semua belah pihak. Itu menurut saya.
Oke Bu. Terima kasih Bu ya, Ya. untuk hari ini atas jawaban-jawaban Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ya Bu ya. Terima kasih atas waktu Ibu Ya. Bu, saya ucapkan. Makasih Bu Santi. Ya, makasih Bu Indah. Sukses ya Bu. Makasih Bu. Oke.